Oh, Loki. What I'm about to tell you is going to be hard to believe. Again. I've been pulled through time between the past and the present Zeniac and the future. Everything is turning to That's right. Loki return. Ravonna, Victor Timely. Round, around, and around we go. Wow, ngumpul. Again. Ya, udah pelit banget ya Marvel ya. Munculin lagi dong yang baru-baru. Ini kan kebanyakan yang lama-lama gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga TV sport. Kalau dimunculin semua, mending nonton langsung gitu ya. Nah, menarik banget di sini. Gue jadi pengen nonton lagi. Tapi sekarang kita akan breakdown tipis-tipis per adegan dari teaser trailer ini. Pastikan kalian perhatikan, dan kalau kalian menemukan detail menarik yang nggak kita tangkap di mata kita sekarang, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Yang pertama, di sini kita melihat Loki langsung memandang ke cahaya yang sangat terang. Jelas ini kayaknya di depan timeline yang kita lihat waktu percobaan dari Mobius menggunakan suit astronotnya itu kan. Jadi dia udah bisa ngelihat timeline yang sangat besar. Tampaknya ini dari kantornya TVA ya guys ya. Dan ya kebanyakan juga di awal-awal ini adalah kantor TVA. Nah, dari dialog ini dia bilang, aku akan menjelaskan sesuatu yang akan sangat sulit dipercaya. Dan menariknya ada kata again atau lagi gitu ya. Adegan ini adalah usaha keras dari Loki untuk meyakinkan Mobius lagi bahwa apa yang dialaminya itu benar-benar nyata, termasuk juga dengan time sleeping dan sebagainya. Sehingga pas dia udah berhasil meyakinkan ini, Mobius punya solusinya tentu saja untuk mengantarkan si Loki ini ke markasnya si Obi atau Ouroboros yang merupakan sang empunyanya teknologi dari TVA guys. Nah, menarik banget. Kita lanjut ke adegan selanjutnya. Di sini logonya tetap masih sama ya, dan yang menariknya juga di sini kayak time jump kayak gitu ya, kayak perjalanan waktu yang ada di Avengers Endgame, mirip-mirip di sini kayak disentil sedikit, dan kayaknya Loki terlempar dalam ruang dan juga waktu. Menarik banget untuk lihat apakah ini time travel kayak yang ada di Avengers Endgame atau ini sekedar terlempar biasa. Kita belum tahu pasti. Yang jelas ini adalah bagaimana momen kembali dan juga bagaimana perjalanan Loki dari masa lalu atau ke realitas lainnya, dan itu harus kita cari lagi bagaimana maksud dari kayak ruang perjalanan waktu ini guys. Dan di scene selanjutnya kita melihat bagaimana adegan yang sudah kita lihat di trailer sebelumnya. Loki ini tiba-tiba tersadar di depan toko yang bernama Piranha, tapi yang menariknya di belakangnya ada dua jet ski. Nah, jet ski ini adalah cita-cita dari Mobius. Dia kalau nggak kerja di TVA katanya kan dia pengen main jet ski atau mungkin jual jet ski. Nah, di sini kebetulan di realitas ini ternyata Mobius juga sudah menjalani aktivitas dia jualan jet ski guys. Nah, kita curiga jangan-jangan Mobius yang satu ini adalah Mobius yang sama yang Loki temui ketika di season yang pertama. Dia udah tahu dan akhirnya dia udah nggak ada tuan lagi, dan tiba-tiba dia punya balik ke realitas yang lalu, dan tibalah Mobius yang dia kenal selama ini guys. Tapi ini belum jelas, ini masih teori. Kalau memang ceritanya nggak kayak gitu, artinya ada realitas lain dengan orang-orang yang tertentu, termasuk juga dengan Mobius di dalamnya. Tapi Mobius utama tentu saja Mobius yang ada di markas TVA. Jadi menarik banget untuk membaca semua itu. Tapi yang membuat gue penasaran adalah time sleeping dari Loki ini apakah membuat tubuhnya berpindah atau sekedar kesadarannya saja yang berpindah. Dan menurut gue di momen ini adalah terjadi di masa depan, artinya setelah kejadian dari season pertama di mana Mobius free akhirnya tidak dibawa TVA lagi. Dan di sini Loki juga akhirnya kesadarannya kembali. Ternyata masih banyak lagi hal yang ruwet di belakang sana yang membuat Loki ini bisa berpindah kesadaran dari satu Loki di masa depan, satu Loki di masa lalu, atau di Loki di masa sekarang. Dan itu menarik banget untuk kita ikuti guys. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan kembali scene yang sudah pernah kita lihat. Di sini ada banyak sekali bendera, yang jelas ini adalah momen internasional ataupun parade internasional yang disebut dengan World Columbian Exposition, yang merupakan pameran dunia Chicago. Nah, di mana pameran ini diadakan di Chicago pada tahun 1993. Jadi intinya adalah adegan yang dimunculkan di Loki ini yang merupakan World Columbian Exposition ini menunjukkan bahwa di era ini, tepatnya di tahun 1893, ini merupakan awal dari perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Dan menariknya, Marvel memasukkan Victor Timely di timeline ini, yang menandakan bahwa Victor Timely itu sudah ada sejak awal, dan Victor Timely ini adalah salah satu cikal bakal
bapaknya teknologi di Marvel Studio, dan tentu saja dia sebenarnya adalah Kang the Conqueror dari masa depan yang dijebak oleh Fantastic Four untuk masuk ke era ini, kayak semacam dibuang kayak gitu. Akhirnya dia menjadi seorang Victor Timely, dan juga di era ini menjadi base camp bagi Victor Timely untuk kembali menguasai multiverse. Tapi memang yang namanya Marvel Studio tidak mungkin dia langsung plek ketiplek meniru apa yang terjadi dalam komiknya. Kayaknya memang cerita dari Victor Timely 1 ini akan diimprovisasi sedemikian rupa, tapi seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya, kita masih sangat yakin kalau Victor Timely yang 1 ini adalah Kang the Conqueror yang hadir di Quantum Mania, yang terserap di alam kuantum seperti yang terjadi di Quantum Mania, dan akhirnya terjebak ke realitas yang 1 ini yang membuat ia harus berhubungan dengan Loki dan juga TVA. Di scene selanjutnya kita melihat lagi seorang aktor yang tampaknya sangat terkenal yang menjadi bintang utama di acara premier film ini, yang kita tahu bahwa filmnya berjudul Zeniac. Nah, menarik sekali, Zeniac itu sebenarnya adalah musuh dari Thor. Zeniac ini merupakan entitas yang merasuki manusia yang bertindak sebagai anak buah dari Dormammu. Jadi Zeniac ini datang dari Dark Dimension yang diperintahkan oleh Dormammu untuk mengacaukan dunia. Di dalam komiknya diceritakan kalau Zeniac ini setelah melompat dari satu inang ke inang lainnya, entitas parasit ini akhirnya merasuki seorang aktor yang bernama Brad Wolf ketika sedang mengerjakan film yang berjudul Zeniac. Jadi kebetulan banget ketika Brad Wolf ini main Zeniac, yang memasukinya bener-bener Zeniac. Nah, itu bener-bener sial gitu ya. Sekarang mari kita balik lagi ke adegan ini. Sejauh ini kita belum jelas apa dan juga siapa nama dari pemeran utama ini. Memang kalau di komik namanya Brad Wolf, tapi setelah kita melakukan beberapa riset dan juga menemukan beberapa artikel-artikel, banyak yang menduga kalau pria ini ternyata adalah mantan dari agent TVA yang berseri X5. Agent X5 ini menggunakan kesempatan saat multiverse sedang kacau-kacaunya untuk menjadi bintang film terkenal pada tahun 1970-an di Hollywood. Jadi dugaan kita X5 ini memang lari dari TVA, kemudian menyamar dengan nama Brad Wolf dengan segala pengetahuan TVA, bahkan mungkin dia menggunakan teknologi dari TVA yang membuat ia menjadi bintang Hollywood yang sangat terkenal. Dan kebetulan saja Zeniac tiba-tiba merasuki dirinya, sehingga sekarang masalahnya sangat lengkap. Dia adalah mantan agent TVA yang lari, kemudian juga memanipulasi waktu, ditambah lagi sudah dirasuki oleh Zeniac. Maka misi utama dari Loki di season kedua ini tentu saja untuk menangkap X5 yang sangat sulit untuk ditangkap, dan tentunya Loki pengen mengetahui bagaimana caranya X5 ini bisa kabur tanpa mengacaukan timeline yang lain atau membentuk suatu realitas lain, dan dia ingin mencari tahu rahasia tersebut untuk bisa menghentikan time slipping yang ia lakukan. So sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat ada tangan B-15 yang sedang mencari sesuatu, tapi tampaknya ditolak oleh Miss Minute. Nampaknya B-15 sudah mulai curiga dengan apa yang terjadi, dan dia ingin mencari sesuatu yang berkaitan dengan Kang the Conqueror, He Who Remains, atau bahkan dengan Victor Timely. Tapi tiba-tiba server tidak mau memberikan informasi tersebut, dan juga di sini melihat bagaimana peran Miss Minute mengatakan tidak ada. Artinya Miss Minute melindungi informasi ataupun database dari Victor Timely. So sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat Agent Mobius benar-benar sangat tercengang melihat apa yang ada di depannya, dan ini adalah momen bagaimana dia menggunakan pakaian astronot yang sedang mendekati garis timeline. Tapi berbeda dengan scene yang ada di trailer sebelumnya. Kalau di trailer sebelumnya yang rusak cuman bagian kaca depannya saja yang udah ditempel oleh Obi, tapi di sini justru pakainya sudah semakin rusak, dan ini dugaan kita dia semakin dekat dengan garis timeline yang akhirnya membuat suit dari Mobius ini tidak mampu menahan beberapa gesekan juga kerusakan. Tapi yang membuat kita benar-benar penasaran adalah apa yang sedang dilihat oleh Agent Mobius ini guys, karena memang dari reaksinya dia ini benar-benar tercengang antara kaget, salut, dan juga terwah-wah dengan apa yang dilihat. Kalau kita lihat dari pantulan cermin yang ada di suitnya ini tampaknya seperti alat yang diciptakan oleh Victor Timely, tapi belum jelas apakah dia melihat sesuatu kayak mungkin varian dari Kang the Conqueror atau He Who Remains dan sebagainya. Yang jelas di sini kita akan melihat dengan adegan selanjutnya mungkin berkaitan dengan apa yang dilihat oleh Mobius. Nah, ini adalah scene terbaru yang hadir di Loki season kedua TV Spot, dan salah satu yang terpenting yang ada di TV Spot ini, tentu kalian tidak asing dengan ilustrasi ini karena memang ini adalah bagaimana langkah yang dilakukan oleh tim dari Loki dan juga Mobius di trailer sebelumnya. Dan ternyata menariknya semua itu sudah dirancang oleh Victor Timely. Kalian bisa lihat di bagian ujung, meskipun blur seperti ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa sosok itu adalah Victor Timely, yang kemungkinan besar ini ada di markasnya Victor Timely. Dari bentuk tangannya kita sangat yakin bahwa ini adalah tangan dari Obi atau Ouroboros. Kita yakin ini terjadi di masa lalu, bagaimana Victor Timely ini sudah bekerja sama dengan Obi dalam membentuk TVA, dan mereka sedang menyusun bagaimana langkah-langkah untuk membuat satu garis dari timeline. Jadi sekarang kita sangat yakin sebelum TVA
TVA itu terbentuk, memang Obi dan juga Victor Timely sudah bekerja sama dalam membuat TVA, maka terciptalah TVA dan di masa depan dikuasai oleh Hugh Remains. Di TV Sport Loki season kedua ini kita melihat banyak sekali aksi dari Victor Timely, mulai dari pertunjukannya dengan percikan-percikan luar biasa ini, dan ini adalah momen pertama kalinya alat tersebut diuji coba, dan tentu saja alat ini bisa untuk menghentikan kekacauan yang terjadi di Loki season kedua ini guys. Sesuai yang kita lihat di post credit scene dari Doctor Strange Multiverse of Madness, Loki juga duduk di antara penonton ini untuk melihat aksi dari Victor Timely dan akan mencuri alat yang digunakan oleh Victor Timely tersebut untuk menstabilkan Secret Timeline lagi. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan lagi adegan baru bagaimana Victor Timely sedang memegang suatu alat yang sangat mirip dengan alat yang digunakan di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Jelas ini adalah cikal bakal lahirnya kursi kemana sajanya Kang the Conqueror yang ada di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Di scene selanjutnya kita melihat Loki berjalan dengan santainya melewati jembatan yang digunakan oleh Mobius sebelumnya. Kalau Mobius menggunakan suit untuk menghindari radiasi yang terjadi oleh Secret Timeline, ternyata Loki tidak membutuhkan semua itu. Itu semua masuk akal karena memang Loki ini kan adalah seorang dewa. Dewa tentu saja bisa bernapas di luar angkasa seperti yang terjadi di film-film MCU sebelumnya. Jadi anggapan kita memang di TVA ini kan sebenarnya ada di ruang angkasa dan agen-agen TVA hanya bisa bernapas di markas TVA saja. Kalau di luar mereka membutuhkan suatu alat tertentu, maka jelas di adegan ini Loki akhirnya mengambil langkah yang sangat nekat untuk menyelamatkan Secret Timeline setelah Mobius terjatuh di scene sebelumnya. Jadi jelas ketika Mobius ini tercengang dengan sangat hebatnya, kemungkinan besar dia sedang memandangi Loki yang berjalan tanpa menggunakan kostum apapun. Dan ya, di scene ini kita melihat bagaimana tim Loki akhirnya semua berkumpul. Ada Obi, Cassie, Sylvie, B-15, Mobius dan juga Loki yang bersiap untuk menyesuaikan Secret Timeline menjadi tertib kembali. Itulah breakdown singkat kita terkait dengan TV Sport dari Loki season kedua. Semoga saja ada hal-hal menarik yang bisa kalian ambil dari breakdown kali ini. Tapi kalau ada beberapa detail yang mungkin kita kelewat, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau kalian punya teori menarik, jangan segan-segan tambahkan kolom komentar di bawah dan kita akan bahas di video-video selanjutnya. Thank you.